Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nilu Lilianti, NIM 1921112170. Saya dari Sekolah STIMI Handayani Denpasar. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang tugas analisis kuantitatif Project UAS Analisis Kuantitatif Regresi SPSS. Ini adalah soal dari tugas aplikasi kuantitatif. Yang pertama, kita buat hipotesis terlebih dahulu. Yang B, kita diminta untuk uji asumsi klasik. Pertama-tama saya sudah menyiapkan lembar kerja Excel untuk memudahkan pengerjaan. Kita masuk ke lembar SPSS, kita copy. Satu itu adalah curah hujan. Setelah itu kita ganti desimalnya menjadi 0 dan measure-nya menjadi scale. Kembali ke data view, lalu kita pencet mencari uji normalitas data. Kita klik analyze, regression, linear. Kita tempatkan prediksi padi di variabel dependent, musim hujan dan pemupukan di variabel independent. Kemudian plot, kita pencet split di X dan seleksi di Y. Kemudian back normal probability plot, continue, lalu OK. Kemudian akan muncul hasil yang kita inginkan.
dari uji normalitas data. Dari tabel di atas dapat diinterpretasi terlihat bahwa sebaran titik-titik residual tidak berada di sekitar garis normal. Dengan demikian, disimpulkan bahwa regresi tidak berdistribusi dengan normal dan tidak memenuhi persyaratan normalitas. Kemudian kita lanjut untuk menguji uji multikolenialitas. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Kemudian klik Statistik. Lalu kita klik Collinearity Diagnosis, continue, lalu OK. Lalu akan muncul hasilnya. Yang bertandakan koefisien. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan hasil uji melalui variance invalidation factor. Masing-masing variabel independen memiliki FIV tidak lebih dari 10, yaitu 0,1135 dan mempunyai angka toleran tidak kurang dari 0,1, yaitu 0,881. Maka dapat dinyatakan model regresi linear berganda di atas terbebas dari uji asumsi klasik multikoliniaritas. Kemudian selanjutnya ketiga, uji autokorelasi. Klik Analyze, Regression, kemudian Linear, kemudian Statistik, Residual, klik Darwin-Watson, continue, lalu OK. Akan muncul model summary. Pada output di atas diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 2,182, berada pada kisaran 1,55 sampai 1,46. Itu berarti tidak ada autokorelasi. Dengan demikian, model regresi linear berganda di atas terbebas dari asumsi klasik autokorelasi. Selanjutnya, yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Klik Analyze, Regression, lalu Linear, kemudian Plots, Shredded di X dan Shredded di Y. Lalu Continue, OK.
tabel dari uji yang keempat. Pada output di atas, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah antara sekitar angka 0. Titik-titik data tidak mengumpul, hanya ada di atas dan di bawah saja. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian, model regresi linear berganda di atas terbebas dari asumsi klasik heterodestisitas. Selanjutnya kita akan menguji regresi linear berganda. Caranya, klik Analyze, Regression, kemudian Linear. Tempatkan produksi padi di dependen dan bukan curah hujan di independen, kemudian statistik. Tentang estimate dan deskriptif. Model fit. Collinearity diagnosis, Espin-Watson, lalu continue, kemudian plots, lalu z-brid tempatkan di x dan z-sheet di y. Lalu klik normal probability plot, continue, kemudian save. Lalu kita beri centang pada standarizer, kemudian min, lalu continue, oke. Ini akan muncul hasilnya dari uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda. Dari tabel tersebut dapat diinterpretasi rata-rata produksi padi adalah 28,73 kuintal. Kemudian rata-rata pemupukan padi 31,53 kilo dan rata-rata curah hujan adalah 90,07 per hari. Dari tabel correlation dapat diinterpretasi korelasi pemupukan dengan produksi padi tidak signifikan karena nilai P sama dengan 0,447 atau P lebih besar dari 0,05 dan nilai R sama dengan 0,038. Jadi korelasinya sangat lemah. Yang kedua, korelasi curah hujan dengan produksi padi signifikan karena nilai P sama dengan 0,014 atau P lebih kecil dari 0,05 dan nilai R adalah 0,566. Korelasinya cukup kuat. Selanjutnya di tabel variable entries atau removed. Dapat interpretasi pada variable entry atau removed, variabel independen yang masuk adalah pemupukan dan curah hujan, dengan variabel terikat produksi padi. Dari tabel di atas,
koefisien dapat interpretasi dari tabel di atas terlihat koefisien A sama dengan 10,323. Koefisien curah hujan atau B1 0,328. Koefisien pemupukan atau B2 sama dengan minus 0,352. Dengan demikian dapat dibuat dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Y sama dengan 10,323 plus 0,328 X1 plus minus 0,352 X2. Artinya, terdapat pola pengaruh positif terhadap curah hujan dan pemupukan terhadap produksi padi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel curah hujan memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap produksi padi. Selanjutnya yang D, yaitu makna dari koefisien determinasi yang diperoleh. R menunjukkan koefisien korelasi, sedangkan R square menunjukkan koefisien determinasi. Dari tabel di atas dapat interpretasikan nilai R korelasi X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0,590, yaitu korelasinya cukup kuat. Nilai R square koefisien determinasi sebesar 0,348 menunjukkan bahwa 34,80% produksi padi dijelaskan oleh variabel curah hujan dan pemupukan, dan sisanya 65,20% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Selanjutnya, standar error of estimate sama dengan 12,250 lebih kecil dari standar deviasi kita sebelumnya, yaitu 14,048. Maka, model regresi layak digunakan. Selanjutnya kita akan menguji korelasi. Caranya, klik Analyze, Correlation, Bivariate, kemudian masukkan semua variabel ke variabel. Kemudian kita klik Option, klik Exclude List Twice, kemudian Continue, lalu klik OK. Kemudian akan muncul hasil dari korelasi. Ini adalah tabel korelasi. Makna dari koefisien korelasi yang diperoleh yaitu dari tabel correlation di atas terlihat bivariate antara produksi padi dengan curah hujan adalah 0,566 dengan model nilai signifikansi 0,028. Artinya ada hubungan korelasi positif yang kuat dan signifikan produksi padi dengan curah hujan. Korelasi bivariat antara variabel produksi padi dengan pemupukan adalah 0,038 dengan nilai signifikansi yaitu 0,893. Artinya ada hubungan korelasi yang lemah dan signifikan produksi padi dengan pemupukan. Lalu yang terakhir ada pengujian signifikansi dari hipotesis. Dapat diinterpretasi koefisien korelasi produksi padi dengan curah hujan positif 0,566. Berarti keeratan korelasi produksi padi dengan curah hujan cukup kuat. Nilai p-value pada kolom signifikan to tail 0,028 lebih kecil dari 0,05. Level of significance berarti hipotesis O1 ditolak dan menerima hipotesis A1. Artinya curah hujan berkolerasi dengan produksi padi. Yang kedua, koefisien korelasi produksi padi dengan pemupukan positif 0,038. Berarti keeratan korelasi produksi padi dengan pemupukan sangat lemah.
Nilai p-value pada kolom signifikan to till 0,893 lebih besar dari 0,05. Level of significance berarti hipotesis O2 diterima dan menolak hipotesis A2. Artinya, pemupukan tidak berkorelasi dengan produksi padi. Dari penjelasan dua di atas dapat interpretasikan bahwa produksi padi berpengaruh terhadap curah hujan dan tidak berpengaruh terhadap pemupukan. Secara otomatis, hipotesis O3 diterima dan menolak hipotesis A3, yaitu curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap produksi padi.